Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita masih akan meneruskan mengulas beberapa game antara Carlsen versus Ian Nepomuk kawan. Jika di video-video sebelumnya yang kita ulas permainan klasikal, di video ini kita akan ulas satu game rapidnya. Yaitu game yang admin pilih ini adalah saat mereka bertemu di turnamen Rapid and Blitz Côte d'Ivoire, salah satu seri rangkaian Grand Chess Tour 2019 yang diadakan di Pantai Gading, Afrika Barat. Oke, langsung saja ke atas papan kawan. Ini adalah permainan rapid 25 menit, increment 10 detik. Ian Nepomuk di sini pegang putih, bermain dengan pion E4, pion C5, kuda F3, kuda C6, pion D4, pion pukul, dipukul balik, pion E5. Carlsen bermain dengan variasi Kalashnikov atau Lowenthal. Kuda ke B5, pion D6, kuda berkembang ke C3 dan pion A6, kuda mundur ke A3 dan gajah E7. Pada posisi ini kawan, langkah lanjutan oleh putih yang paling banyak diambil oleh putih adalah langkah gajah E3, kuda ke C4 atau kuda ke petak D5. Tapi Ian Nepomuk bermain dengan variasi yang jarang dimainkan oleh pemain-pemain top dengan pion G3. Tapi langkah-langkah ini masih ada yang memainkannya kawan. Ada sekitar 7 game yang ada di database. Nggak tahu lagi kawan, kalau di online atau di warung kopi mungkin variasi ini banyak yang memainkannya. Carlsen melanjutkan pengembangan kuda F6, gajah G2, dan pion B5. Saat itu langkah ini merupakan langkah baru kawan yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Tujuannya jelas ingin menggarpu kedua kuda putih ini. Kuda lompat ke petak D5 menantang pertukaran, Carlsen menerimanya, dipukul balik oleh pion, kuda mundur kembali ke B8, Ian Nepomuk melakukan rokade di langkah ke-12-nya. Carlsen tidak mengikuti langkah Ian Nepomuk dengan melakukan rokade pendek. Dia melanjutkan manuver kuda ke D7, pion C4, barulah sekarang Carlsen melakukan rokade. Pion pukul pion, dipukul balik oleh pion, selanjutnya kuda ke C2. Putih tidak akan berani kawan pukul pion ini karena gajah akan mengepinnya. Jika di backup oleh pion A4 merupakan langkah kesalahan, gajah akan tetap pukul kuda. Walaupun pada posisi ini Menteri Putih mencoba membackupnya di petak B3 ataupun petak E2 atau petak D3 kawan, Menteri Hitam akan bergerak untuk tetap memberikan tekanan bagi kuda putih ini. Oleh karena itulah pada posisi ini Ian Nepomuk melangkahkan kudanya ke C2, mencoba bermanuver ke B4 kemudian ke petak C6. Carlsen bermain dengan pion F5, mencoba membuka lajur F kawan bagi betengnya, kuda ke B4 dan gajah F6. Menghindari ancaman garbuan dari kuda putih di langkah berikutnya ini kawan, kuda tetap lompat ke C6, Menteri menghindar ke E8, sekarang pion A4 menantang pion hitam. Berharap nanti kawan terjadi pertukaran beteng di petak A4 jika hitam mau, tapi hitam menolaknya. Carlsen memilih langkah kuda C5. Apa kawan yang bisa diperbuat oleh putih pada posisi ini? Apakah mendorong pionnya maju ke A5? Sebetulnya langkah ini baik-baik saja kawan dilakukan oleh putih. Mungkin yang ditakutkan oleh Ian Nepomuk adalah pion E4. Menutup diagonal petak terang bagi gajahnya, juga memberikan dukungan bagi kuda lompat ke petak D3. Juga membuka diagonal petak gelap bagi gajah mengincar pion yang ada di petak B2 ini. Mungkin inilah yang tidak diinginkan oleh Ian Nepomuk. Dia pada posisi ini tadi bermain dengan gajah ke petak E3 untuk mengeliminasi kuda yang ada di petak C5 ini. Otomatis pion A4 menjadi gratis dipukul oleh kuda hitam dan Ian Nepomuk memainkan menteri C2, gajah D7, pion B3, pion F4. Sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Ian Nepomuk memilih pukul kuda, Carlsen memukul gajah putih, dan pion A pukul pion B5. Carlsen menukarkan beteng, dipukul balik oleh beteng putih, sekarang gajah G5. Untuk memberikan backup bagi pionnya juga membuka lajur F kawan, memberikan pressure pion F2 ini. Di sini putih atau Ian Nepomuk tidak berani pukul pion hitam ini kawan. Karena apa yang ditakutkan oleh putih adalah gajah akan pukul balik dengan tempo skak. Setelah raja bergeser, nantinya hitam bisa melangkahkan beteng ke F2, menteri ke petak H5, gajah ke petak H3, nanti bisa diikuti oleh gajah hitam, dan tekanan akan semakin berat diterima oleh putih. Oleh karena itulah pada posisi ini, Ian Nepomuk hanya melanjutkan dengan pion B6,
berharap pionnya untuk segera promosi juga kawan. Dibalas oleh Carlsen dengan pion E pukul pion F2 skak. Menteri tidak akan berani pukul pion ini kawan karena sudah mendapatkan dukungan dari betengnya. Raja ke H1, gajah ke C8 untuk memberikan kontrol pada petak B7, menghadang pergerakan pion yang bisa didorong maju ke depan, atau nanti mempunyai opsi menempatkan gajahnya di diagonal ini kawan untuk mendukung pionnya segera promosi. Di sini dibalas dengan langkah beteng F1 untuk segera mengeliminasi pion F2 ini kawan. Di backup oleh menteri di F7. Sekarang posisi menteri cukup kuat kawan. Membackup peta F2 ini atau pion F2 ini juga membackup peta B7 dari kemungkinan ancaman pion maju ke peta B7 ini. Di sini Yanepo menggeser menterinya ke E2 kawan untuk menghadang pergerakan gajah yang ingin menduduki peta A6 ini untuk mengincar beteng yang ada di peta F1. Carlsen melanjutkan pion E4-nya membuat langkah pengorbanan, yaitu langkah taktik defleksi kawan. Jika menteri pukul pion ini, gajahnya bisa bergerak ke peta A6 untuk mengancam beteng. Tapi langkah menteri pukul pion ini masih bisa jadi pilihan bagi putih kawan. Langkah ini merupakan langkah terbaik dan merupakan rekomendasi dari engine. Walaupun gajah ke A6 bisa dilanjutkan langkah menteri ke E6. Dan jika dilanjutkan kawan, posisinya masih cukup berimbang walaupun putih kehilangan betengnya nanti. Dan dengan langkah-langkah terbaik berikutnya, putih masih baik-baik saja. Saya tidak akan melanjutkan variasi ini kawan agar langkah-langkahnya tidak terlalu panjang. Yang pasti pada posisi seperti ini, langkah menteri pukul pion E4 ini masih bisa direkomendasikan bagi putih. Tapi jika memukulnya menggunakan gajah adalah langkah kesalahan kawan. Karena gajah akan ke H3 menyerang beteng. Jika ditutup oleh gajah di petak G2, gajah pukul gajah skak, dipukul balik, dan menteri hitam akan pukul pion D5 dan mendapatkan kuda di langkah berikutnya. Tapi di posisi seperti ini tadi, Yanepo membuat kesalahan kawan bermain dengan pion H4, sebuah langkah kesalahan, langkah blunder di langkah ke-29 ini. Ini dimanfaatkan oleh Carlsen dengan langkah pion E4. Carlsen ngomong sama Yanepo kawan, silakan saja ambil gajahku, nanti aku akan mempunyai menteri lagi jika kamu tidak berhati-hati. Tantangan diterima oleh Yanepo, pion pukul gajah, sekarang beteng bergeser ke E8, memberikan dukungan bagi pionnya. Selanjutnya, mungkin gajah nanti bergerak ke peta A6 atau ke peta G4, menawarkan gajahnya kembali. Raja ke H2. Di sini Carlsen lebih memilih menawarkan gajahnya di peta G4 kawan, tidak bergerak ke peta A6. Apa bedanya kawan jika menawarkan gajahnya di A6? Perbedaannya cukup signifikan kawan. Menteri akan pukul gajah dan mendapatkan kontrol peta B7 untuk mendukung pionnya juga bisa promosi. Lagi-lagi kawan, dengan variasi ini masih bisa saja putih bertahan dari ancaman dua menteri hitam ini. Sekali lagi kawan, saya tidak akan melanjutkan variasi ini. Bisa kalian lihat di parameter sebelah kanan papan bahwa dengan variasi ini putih masih tetap unggul walaupun melawan dua menteri hitam. Dan kita kembali ke permainan aslinya tadi pada posisi seperti ini. Carlsen menawarkan gajahnya di G4 bukan di A6. Dan tawaran gajah gratis ini langsung diterima oleh Yanepo, menteri pukul gajah. Selanjutnya adalah pion E2. Di langkah berikutnya, salah satu pion hitam ini bisa promosi menteri. Yanepo juga mendorong pionnya maju ke B7 disikat oleh menteri hitam. Itulah tadi perbedaannya kawan. Apabila gajah hitam tadi bergerak ke peta A6, maka menteri putih akan mendapatkan kontrol di peta B7 yang bisa mendorong pionnya maju ke depan. Sekarang sudah tidak bisa lagi karena posisi menteri putih berada di peta G4. Yanepo melanjutkan pukul pion F2, pion hitam promosi menteri. Menteri ke F5 dan menteri hitam bergerak ke E3, beteng naik ke F3 mengancam menteri, menteri ke E2 dan kuda putih ke D4 kembali mengejar menteri hitam, menteri ke E5 menantang pertukaran menteri, tantangan ditolak menteri putih ke G4, dan menteri hitam pukul pion D5. Kuda putih ke F5 menghindari ancaman menteri hitam, dan menteri D bergerak ke E6, menteri putih bergerak ke H5. Di sini, menteri ke G6 kembali menawarkan pertukaran, tentu saja ditolak kawan. Menteri kembali ke G4, dibalas pion H5. Jika dipukul menggunakan en-pasen, menteri putih akan tewas.
Di sini menteri bergeser ke C4 skak, ditutup oleh pion menteri ke B5 dan menteri pukul pion G5. Ia Nepo masih belum mau menyerah memainkan menteri ke D7, pion H4. Tentu saja kuda tidak akan berani pukul pion hitam ini kawan, karena posisi pion yang ada di peta G3 ini mendapatkan pimpinan dari menteri hitam. Jadi menteri hitam nanti bisa pukul kuda. Oleh karena itu pada posisi ini putih hanya memainkan betengnya turun ke F1. Selanjutnya pion pukul pion skak, raja ke G1, pion G6 mengancam kuda, dan gajah pukul pion D5 skak. Raja bergeser ke H8. Disinilah kawan, ia Nepo menyerah di langkah ke-47. Karena apabila tetap dilanjutkan juga sangat susah menghadapi dua menteri hitam seperti ini kawan. Kuda mendapatkan ancaman dari pion. Tentu saja kuda sudah tidak bisa memberikan backup bagi menterinya untuk melakukan skakmat di peta G7 karena ada menteri di sini. Apabila kuda ini lari ke peta D6 kawan, selanjutnya adalah ancamannya skakmat. Seperti ini skakmatnya. Dan skakmat. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, ia Nepo pun langsung menyerah di langkah ke-47. Sebuah permainan yang cantik dari Magnus Carlsen kawan membuat pengorbanan dua gajah sehingga dia mempunyai menteri lagi. Sekali lagi dalam permainan rapid dan blitz kawan, Magnus Carlsen sangat dominan terhadap ia Nepo walaupun dia kalah dalam permainan klasikal. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.